Peran Pangeran Walang Sungsang dalam penyebaran agama Islam di Cirebon. Pernikahan Prabu Siliwangi dengan Subang Larang, yaitu seorang putri Mangkubumi dari Kerajaan Singapura, Ki Gedeng Tapa atau Ki Jumajan Jati. Dari pernikahan itulah, lambat laun Islam mulai masuk di kalangan Kerajaan Pajajaran. Dari pernikahan tersebut, dikaruniai 3 orang anak, yaitu Pangeran Walang Sungsang, 1423 Masehi, Nyi Mas Rara Santang, 1427 Masehi, dan Raja Sengara atau Kian Santang, 1429 Masehi. Ilmu yang telah dipelajari oleh Nyi Mas Subang Larang di pesantren Syekh Kuro, kemudian diterapkan di dalam istana Pajajaran. Perilaku keagamaan ini kemudian membuat Pangeran Walang Sungsang berkeinginan untuk belajar Islam. Dari uraian fakta di atas, dapat diambil benang merah bahwa aktor dalam menyebarkan Islam di Cirebon adalah putra dari Kerajaan Pajajaran, yang memiliki kekuasaan atas wilayah di bawah kekuasaannya, termasuk daerah pesisir pantai utara yaitu Cirebon. Seusai belajar agama kepada gurunya Syekh Nurjati, Pangeran Walang Sungsang melanjutkan perjuangannya untuk menyebarkan agama Islam di tanah Pasundan khususnya Cirebon. Kemudian Pangeran Walang Sungsang dinobatkan sebagai pengrasa bumi, di bawah kepemimpinan Ki Danusela sebagai Ku Cirebon ke-1. Kala itu Islam telah diperkenalkan kepada jajaran penguasa, sehingga lambat laut Islam mulai dianut oleh masyarakat Cirebon. Yang menarik di sini adalah agama yang dianut oleh jajaran kepemimpinan Ki Danusela, bahwa Ki Danusela sendiri masih beragama Hindu, sedangkan Pangeran Walang Sungsang telah menganut agama Islam, jadi toleransi agama telah nampak dalam Pakuwuan Cirebon. Selain itu, akibat dari terbukanya gerbang peradaban pada sektor perdagangan, sehingga banyak suku bangsa asing yang menjalin hubungan, dan ketika itu mereka bercampur dengan penduduk pribumi. Hingga saat ini keberagaman suku dan agama masih terasa sangat kental. Pangeran Walang Sungsang dalam menyebarkan Islam masih sangat sederhana, dikarenakan pada masa itu sebagai periode pemula peralihan agama dari Hindu-Buddha ke Islam, sehingga banyak ditemukan fakta berupa akulturasi budaya, di antaranya nilai-nilai Islam dengan budaya lokal yang basisnya Hindu-Buddha. Dalam naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, yaitu tradisi selawat diawali dari kisah kematian Ki Danusela atau Ki Gedeng Alang-Alang. Kemudian Pangeran Walang Sungsang berusaha mengumpulkan masyarakat Pedukuhan Tegal Alang-Alang untuk membantu proses peguburan secara Islami, yaitu memandikan, mengkafani, mensyolatkan dan menguburkan. Akan tetapi para tetangga tidak ada yang datang untuk memenuhi panggilannya, karena upacara kematian secara Islam berbeda dengan upacara kematian orang Buddha. Melihat realita demikian, Pangeran Walang Sungsang menyampaikan pengumuman, bahwa barang siapa yang berkenan membantu proses peguburan akan diberi upah. Akhirnya para tetangga mulai berdatangan dan proses penguburan berjalan lancar. Tindakan demikian merupakan salah satu karakter agama Hindu-Buddha kala itu, yaitu membantu sesama dengan mengharapkan upah. Sampai saat ini budaya selawat masih dijalankan oleh masyarakat Cirebon. Hal itu adalah bentuk ucapan terima kasih karena telah membantu mengurusi jenazah. Walaupun dalam Islam, telah menjadi kewajiban sebagai umat Islam untuk membantu mengurusi proses kematian saudaranya semuslim. Pada dasarnya budaya selawat merupakan upaya Pangeran Walang Sungsang dalam mengenalkan ajaran Islam kepada masyarakat yang masih beragama Hindu-Buddha, dengan asumsi ketika membantu sesama manusia menjadi suatu kewajiban tanpa mengharapkan imbalan. Berkat niat dan usaha yang mulia, lambat laun sebagian masyarakat berkenan bersaksi dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Melalui bimbingan Pangeran Walang Sungsang dan kemudian membuka langgar atau tajuk untuk tempat menimba ilmu. Menurut beberapa sumber lokal, dalam naskah Purwaka Caruban Nagari, Sejarah Cirebon, dan Cariyos Walang Sungsang, bahwa Pangeran Walang Sungsang mendirikan tajuk yang dikenal sang tajuk Jalagrahan. Jala berarti air, graha berarti rumah. Masjid kecil ini merupakan tempat ibadah pertama di Tatar Sunda, dan didirikan di pesisir Laut Cirebon, yaitu pada tahun 1450 Masehi.
Kata tajuk ini sampai saat ini masih terpelihara dengan nama dialek Cirebon, yaitu menjadi kata tajuk atau musolah Pejalagrahan. Selanjutnya pada perkembangan dari tajuk atau musolah, peninggalan sejarah Islam di Cirebon berkembang pesat seiring penyebaran Islam, sehingga dari pihak kerajaan Cirebon mendirikan masjid yang berfungsi sebagai sarana ibadah, sosial, pendidikan dan politik atau musyawarah. Selanjutnya, setelah menunaikan ibadah haji ke Mekah, Pangeran Walang Sungsang berganti nama menjadi Haji Abdullah Iman. Mula-mula Syekh Nurjati yang tinggal di Pesambangan menganjurkan agar Pangeran Walang Sungsang pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah, dengan menggunakan kapal asing dari Arab yang singgah di pelabuhan Muara Jati. Menurut Tom Pires ada sekitar 4-5 kapal besar yang singgah di Muara Jati. Kemudian Pangeran Walang Sungsang berangkat dengan adiknya, yaitu Nyi Mas Rara Santang. Sepulang dari berhaji, Pangeran Walang Sungsang menguatkan misinya untuk menyebarkan ajaran Islam agar semakin masif dan menyebar luas. Pangeran Walang Sungsang setiap harinya beraktivitas di daerah pesisir laut, untuk menangkap dan mengelola udang kecil atau rebon, namun Pangeran Walang Sungsang bertempat tinggal di daerah Cirebon Girang. Wilayah Cirebon Girang secara geografis terletak di perbatasan antara batas kota Cirebon, tetapi mereka yakin bahwa makam keramat Talun adalah tempat dulu Pangeran Walang Sungsang tinggal dan bertafakur, untuk mendalami ajaran Islam. Karena letak Cirebon Girang saat ini dekat dengan gunung berapi. Fakta yang didapatkan di lapangan bahwa tidak sedikit masyarakat yang berziarah dan berdiam diri di padepokan makam keramat Talun, yaitu tempat persinggahan Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang Pangeran Walang Sungsang. Menurut juru bicara keramat Talun, bahwa dahulu Mbah Kuwu setiap harinya mengajarkan pelajaran tentang Islam. Selain itu Mbah Kuwu Sangkan Cirebon juga aktif mengajak warga untuk sholat berjamaah di Masjid Jalagrahan, dengan menggunakan pusaka bareng yang dilantunkan untuk mengundang masyarakat dan menjadi tanda masuknya waktu sholat. Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan, baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.